يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk beribadah kepadanya, terutama di malam-malam terakhir Ramadan. Karena seorang muslim hendaklah mereka senantiasa meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana supaya mereka senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dan bertemu dengan bulan Ramadan. Itu merupakan di antara permintaan yang pertama. Kalau seandainya kita perhatikan orang-orang terdahulu, mereka meminta 6 bulan sebelum Ramadan agar sampai ke bulan Ramadan, maka kita meminta kepada Allah dikala kita berada di bulan Ramadan untuk disampaikan di bulan Ramadan berikutnya. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Ada sebuah kisah yang paling indah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini dibawakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin melihat orang syahid tapi dia masih hidup, maka lihatlah sahabat Talhah. Dan kita tahu syahid itu biasanya sudah meninggal. Tapi Nabi menyebutkan siapapun di antara kalian yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup, maka lihat kepada sahabat Talhah. Kenapa demikian? Ada beberapa makna. Yang pertama, status dia sebagai seorang syahid walau dia masih hidup, perjuangan dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bahwa Talhah ini nanti akan wafat dalam keadaan syahid. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, cerita ini dibawakan oleh sahabat Talhah. Apa yang terjadi? Karena di zaman Talhah ada 2 orang. 2 orang ini sama-sama masuk dalam agama Islam. Jadi ada 2 orang sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang satunya berjuang, berjihad, semangat beribadah kepada Allah, dan dia wafat dalam keadaan syahid. Sedangkan yang kedua, ada yang menyebutkan kakak beradik, ada yang menyebutkan 2 orang saudara. Dia tidak kakak beradik, bisa jadi dalam satu suku atau satu kabilah, tapi sama-sama masuk dalam agama Islam. Yang pertama, dia wafat dalam keadaan syahid. Dan kita tahu syahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak daripada agama. Kemudian 1 tahun setelahnya, maka wafat lagi yang kedua. Wafat sebagaimana wafat manusia biasa. Yang pertama wafat dalam keadaan syahid. Yang kedua wafat di atas kasurnya, wafat sebagai manusia biasa. Kemudian setelah 2 orang ini wafat, maka tiba-tiba Talhah yang menceritakan hadis dan riwayat ini bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dia melihat 2 orang ini. Kemudian datanglah yang wafat pertama. Yang wafat tadi dalam keadaan syahid. Maka dia ingin masuk surga. Apa kata khazin? Jadi di dalam surga ada namanya penjaga surga. Ada yang menyebutkan bahwa penjaga surga itu namanya adalah Ridwan. Hanya saja riwayat yang menyebutkan malaikat Ridwan adalah penjaga surga, itu riwayatnya ada sedikit kelemahan di sana. Sedangkan nama yang masyhur adalah khazin. Khazin itu artinya penjaga surga. Nah, khazin ini dikala yang pertama datang yang syahid,
ingin masuk surga. Apa kata khazin? Tunggu dulu, belum waktunya kamu masuk dalam surga. Padahal dia wafat dalam keadaan syahid. Kemudian tiba-tiba yang wafat seperti manusia biasa, dikala dia datang, maka khazinul jannah, penjaga surga mengatakan, silakan kamu masuk ke dalam surga. Ini mimpi yang dilihat oleh Talha. Ini mimpi ya, dan kita harus tahu mimpi itu ikhwatul Islam terbagi kepada 3. Yang pertama ada mimpi disebut dengan bunga tidur, dan seseorang biasanya akan bermimpi sesuai dengan perbuatan dan perlakuannya sehari-hari. Orang yang biasa berdagang, maka mimpinya jual beli. Saya beli, saya bayar. Karena itu adalah di antara kebiasaannya. Kalau orang bermimpi melakukan maksiat, maka dia akan bermimpi sesuai dengan kebiasaannya. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah gangguan syaitan. Mimpi dia dimakan ular, mimpi dia terjatuh. Kalau ada di antara kita yang bermimpi seperti ini, ingat, berta'awuz kepada Allah Azza wa Jal, meludah ke kiri, dan jangan pernah diceritakan kepada siapapun tentang mimpi buruk. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita ceritakan bisa jadi terjadi. Kita misalnya bermimpi dimakan oleh ular, nanti kita takut kita dimakan ular. Makanya tidak usah diceritakan. Apa kata Nabi? Berta'awuz. Karena itu adalah gangguan syaitan. Syaitan tidak akan bisa mengganggu seorang hamba selama dia berta'awuz dan berlindung kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah mimpi kabar gembira. Misalnya dia bermimpi di malam 27 Ramadan, dia bermimpi dia sedang tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya itu adalah kabar gembira bahwa suatu saat nanti dia akan berangkat. Bisa jadi melaksanakan ibadah haji, atau bisa jadi melaksanakan ibadah umrah. Dan semoga Allah berikan kesempatan itu kepada kita bersama. Itu adalah kabar gembira namanya. Tapi ingat, jangan dulu diceritakan sampai nanti Allah kabulkan. Kenapa? Karena kalau kita ceritakan, takut-takut tidak terjadi. Maka tunggu dulu sampai misalnya alhamdulillah, tiba-tiba ada tetangga mengatakan kepada kita, wahai fulan, kamu mau tidak berangkat umrah? Siapa yang tidak mau? Sekarang silahkan kamu buat paspor, daftar, aku yang bayarin. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Kemudian maka dia pun menceritakan, dulu aku pernah bermimpi. Itu disebut dengan kabar gembira. Nah, itulah 3 macam mimpi. Dan mimpi itu tidak pernah menjadi standar dalam agama. Misalnya, saya bermimpi minum kopi misalnya. Yang mana kopi itu adalah salah satu penyebab masuk surga contohnya. Maka itu tidak boleh dijadikan standar dalam agama. Mimpi itu sesuatu yang tidak bisa dideteksi. Bisa jadi misalnya, saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Siapa di antara kita yang bisa mendustakan saya? Tidak ada. Misalnya fulan mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi ajarkan kepada saya membaca Qul Huwallah 66.000 kali. Siapa di antara kita yang bisa mendeteksi? Tidak ada. Makanya mimpi tidak bisa dijadikan standar dalam agama sampai diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat, mereka selalu menceritakan mimpinya kepada Nabi. Ada Nabi yang mentakwil. Kalau di zaman kita, kepada siapa kita ceritakan mimpi? Sehingga nanti mimpi kita bisa ditakwil. Siapa yang bisa mentakwil mimpi? Siapa? Dukun? Siapa? Tidak ada. Memprediksi iya. Makanya kabar gembira, tunggu dulu sampai dikabulkan. Kabar pertakut jangan diceritakan. Bunga tidur, kalau kita ceritakan mimpi kita bunga tidur kepada orang lain, orang akan tahu itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Terbongkar rahasia kita. Bisa dipahami? Makanya mimpi itu tidak bisa diceritakan dan tidak bisa menjadi standar dalam agama. Kalau itu kabar gembira, alhamdulillah. Kalau itu kabar pertakut, na'udzubillah. Kalau itu bunga tidur, maka kita rahasiakan aib kita. Karena seseorang akan bermimpi sesuai dengan kebiasaannya.
Tapi ikhwatul Islam, kalau zaman sahabat Nabi, mereka bercerita mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang mentakwilnya. Nah, kemudian Talha ini, dikala dia bangun, dia kaget karena dia kenal dengan dua orang yang tadi meninggal. Yang satu meninggal dalam keadaan syahid, yang satu meninggal dalam keadaan seperti manusia biasa. Tapi yang meninggal dalam keadaan manusia biasa ini, dia yang pertama kali masuk surga. Heran, kenapa demikian? Maka dia menceritakan kepada orang-orang muhajirin, menceritakan kepada orang-orang ansar di dalam Masjid Nabawi, dan Nabi mendengarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ata'jabun min ru'yati Talha? Apakah kalian kaget, terkejut, bingung, bimbang dengan mimpi yang dilihat oleh Talha? Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa orang yang kedua ini masuk surga pertama kali dibandingkan dengan orang yang syahid? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang kedua ini masih diberikan kesempatan 1 tahun berikutnya. Bukankah dalam 1 tahun itu ada ibadah Ramadan? Bukankah dalam 1 tahun itu dia melaksanakan salat? Bukankah dia berpuasa? Bukankah dia salat? Bukankah dia sedekah? 1 tahun diberikan umur panjang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ladang untuk beribadah. Bahkan pahala dia lebih banyak daripada orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Itulah yang menyebabkan kenapa dia pertama kali masuk surga. Maka orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu permintaan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, berikan kesempatan kepada diriku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian berikan kesempatan untukku bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Itulah selalu doa yang kita minta kepada Allah. Karena hukum asal, Ramadan itu adalah sesuatu yang akan mengembalikan kita catatannya ke dalam lembaran putih. Ramadan itu akan menghapuskan dosa. Di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ketika Engkau berikan kepadaku kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mudahkan aku untuk beribadah. Karena tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dimudahkan bagi mereka beribadah. Ramadan itu menjanjikan dunia. Ramadan itu juga menjanjikan akhirat. Di sini kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Perdagangan akan laris di bulan Ramadan. Perekonomian akan berputar di bulan Ramadan. Sehingga tawarannya berat. Iktikaf bagi kita yang berniaga, bagi yang punya toko, bagi yang punya kedai dan yang semisalnya berat untuk meninggalkannya. Karena dia akan mendapatkan kerugian, rugi seolah-olah di dunia dia rugi. Tapi dia sedang berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita yang kedua, ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mintalah kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk beribadah dikala aku berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, dikala kita bertemu dengan bulan Ramadan dan dikala Allah mudahkan kita beribadah di bulan Ramadan, maka doa yang berikutnya, ya Allah, terima semua amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Inilah 3 doa yang harus diminta oleh seorang hamba dikala mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Paham sampai di sini? Paham? Kalau paham sudah selesai ya. Taib, siapa di antara kita yang bisa mengulang doanya, permintaan kepada Allah di antara anak-anak kita? Nah, anak-anak ya. Taib, siapa anak-anak Ustadz yang bisa kembali mengulang 3 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, yang di bawah umur 10 tahun dulu. Silakan nak, Masya Allah. Ada mic, tunggu sebentar ya. Atau duduk sini ya. Sini. Baik, ada sebentar ya. Apa yang harus kita minta kepada Allah? Ada mic-nya. Baik, ini. Apa yang harus kita minta kepada Allah? 3 tadi doanya, silakan. Lupa nak ya. Tidak apa-apa. Panggil ayahnya. Mana ayahnya? Minta tolong sama ayahnya. Ada ayahnya? Coba minta tolong dulu sama ayahnya. Ulang lagi. Ayah apa tadi yang ketiga? Coba sebutkan. Tidak menjadi masalah, silakan. Mana ayahnya?
Ayahnya tampil ya. Taib, silakan. Ayah, taib silakan. Taib. Taib ajarkan anaknya dulu, bukan ayahnya jawabnya, tetap anaknya yang jawab. Yang pertama, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Berdoa. Silakan. Berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. dengan bulan Ramadan dengan selanjutnya. Taib, yang kedua. Yang kedua, agar dimudahkan beramal selama bulan Ramadan. Masya Allah. Taib, yang ketiga. Yang ketiga, berdoa agar segala amal di bulan Ramadan yang diperbuat selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma barik ya. Taib. Ini untuk orang tuanya. Orang tua para ulama. Nanti baca Pak ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini untuk anaknya. Nah, ya, Masya Allah. Sehat selalu nak ya. Yang penting tampil dulu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, itu merupakan di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut kepada kita bersama. Maka tidak ada kalimat yang paling indah kita ucapkan kepada Allah kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dimudahkan di malam ini beribadah. Dan semoga kita diberikan umur panjang dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Maka di saat itulah di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah memuji dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita memuji Allah? Itu pertanyaan dasar yang mesti dipertanyakan kepada diri sendiri. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah Allah berikan umur panjang. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita beribadah. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita qiyam. Allah mudahkan bagi kita siyam. Tentu di antara salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita memuji Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita memuji Allah? Dengan ucapan, apa ucapannya? Alhamdulillah, apa dalilnya? Iya kan? Dikala kita memuji Allah, alhamdulillah, apa dalilnya? Yang lain. Bagaimana cara kita memuji Allah? Memperbanyak amal soleh, apa dalilnya? Taib. Dengan amal-amal yang baik sama ya, apa beda? Dengan nama-nama Allah yang apa dalilnya? Lupa ya? Lupa atau tidak ingat? Ingat tapi lupa. Taib. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini merupakan di antara kalimat bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa memuji Allah dengan alhamdulillah. Iya, tapi itu merupakan bagian kecil daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, memuji Allah ikhwatul Islam, agak panjang sedikit ya. Kelihatan? Kalau tidak kita tukar ya. Ini kelihatan ya? Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma
lakal hamdu kullu. Hafal? Sampai di sini hafal? Allahumma lakal hamdu kullu. Baik. Walakal mulku kullu. Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu. Sudah hafal sampai di sini? Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu. Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu. Baik. Masih panjang ya? Baik. Biyadikal khairu kulluh. Biyadikal khairu kulluh. Oke, Biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu. Kita ulang lagi ikhwatal Islam. Di antara bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bacakan kalimat ini? Karena ada riwayat. Riwayat ini dibawakan oleh sahabat Hudzaifah. Jadi sahabat Hudzaifah ini dia sedang salat. Dikala dia sedang salat, ada yang menyebutkan salat berdoa atau salat sedang melaksanakan salat. Karena salat itu bisa diartikan gerakan salat itu juga bisa diartikan dengan doa. Nah, dikala sahabat ini sedang salat atau sedang berdoa, dia mendengarkan suara. Jadi ada orang di belakang, di sampingnya mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluh, walakal mulku kulluh, biyadikal khairu kulluh, ilaika yurja'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh, ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian nanti akan kita sambung doanya. Setelahnya apa kata Hudzaifah? Saya melihat siapa yang berdoa? Ternyata tidak ada. Suara yang didengarkan oleh Hudzaifah dari belakang, dari samping. Dikala Hudzaifah menoleh, setelah dia salat, tidak ada orangnya. Maka Hudzaifah ini datang mengadu kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Dzalika malak ataka yu'allimuk tahmida rabbika azza wa jal. Itu adalah malaikat yang ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini ikhwatul Islam, dikala Allah berikan kepada kita nikmat semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, taufik semuanya, kita wajib memuji Allah. Tapi bagaimana caranya? Alhamdulillah, itu bagian kecil daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya. Nah, di antara bentuk kita memuji Allah, hafalkan kalimat ini. Karena malaikat yang datang mengajarkan sahabat, kemudian Nabi mengatakan, yang datang itu adalah malaikat ingin mengajar kalian bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini insyaallah kita akan berusaha untuk menghafalnya. Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu. Sambung sini ya. Alaniyatuhu wa sirruhu. Alaniyatuhu wa sirruhu ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sudah hafal ini ikhwatul Islam, berarti kita sudah pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum hafal, berarti kita belum pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang dulu. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma lakal hamdu kulluh.
Sudah hafal sampai di sini? Nanti dites satu-satu ya. Taib. Allahumma lakal hamdu kullu. Sudah hafal? Taib. Walakal mulku kullu. Walakal mulku kullu. Biyadikal khairu kullu. Biyadikal khairu kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Alaniyatuhu wa sirruh. Alaniyatuhu wa sirruh. Alaniyatuhu wa sirruh. Ahlun an tuhmad. Ahlun an tuhmad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang sudah hafal? Taib sila. Maju. Maju. Taib. Ulang 5 kali. Hadap sana. Ada jemaah. Taib. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh. Ulang lagi. Sedikit. Taib. Pelan-pelan. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh. Ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, Ya Allah, bagimu seluruh pujian, bagimu seluruh kekuasaan atau kerajaan, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Khairu kulluh. Astagfirullah. Dan kepadamu lah seluruh perkara dikembalikan, yang terang dan yang tersimpan atau yang tersembunyi. Ahlun an tuhmad, engkau sangat layak untuk dipuji. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. taib. Karena doanya masih separoh, berarti kitabnya jilid 1 dulu ya. Jilid 2 sambung. Taib. Cari dulu jilid 1 ya. Ini jilid 1. Kalau mau jilid 2, nanti sambungannya. Ayo, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah yahfadzuk. Barakallahu fiik. Taib ikhwatul Islam. Ini baru separuh doanya ya. Separuhnya malam besok. Hafal satu-satu dulu. Taib. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma lakal hamdu kullu. Walakal mulku kullu. Walakal mulku kullu. Biyadikal khairu kullu. Biyadikal khairu kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Alaniyatuhu wa sirruh. Alaniyatuhu wa sirruh. Ahlun an tuhmad. Ahlun an tuhmad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, yang kedua siapa yang bisa hafal? Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sudah, yang sebelah kanan. Jangan tengok kawan. Ada yang sudah hafal? Taib, sila. Taib, barakallahu fiik. Silakan sini. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh. Ilaika yurja'ul amru kulluh. Alaniyatuhu wa sirruh. Alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, kepadamulah milikmulah segala puji-pujian, Walakal mulku kullu. dan milik engkaulah segala kekuasaan. Biyadikal khairu kullu. Di tanganmulah kebaikan seluruhnya, Ilaika yurja'ul amru kullu. dan kepadamulah seluruhnya kembali segala urusan, Alaniyatuhu wa sirruh. baik yang terang maupun yang tersembunyi. Ahlun an tuhmad. Engkaulah yang pantas untuk dipuji. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah zat yang maha kuasa atas segalanya. Masya Allah, silakan. Jilid 2 ya. Jilid 1 besok. Syakarallahu lakum.
Baik, yang mau jilid 1, jilid 2 nanti sambung lagi doanya. Masalah doa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, karena bagaimanapun kalimat ini wajib kita ucapkan setiap kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah berdoa? Bukankah berdoa itu adalah puncak daripada ibadah? Bukankah berdoa itu bisa jadi dengan lisan, bisa jadi dengan badan? Dikala kita salat, dikala kita ruku, dikala kita sujud, berarti yang berdoa itu adalah jasad, badan kita sedang berdoa. Dikala kita bersedekah, seolah-olah tangan kita sedang berdoa. Dikala kita berdiri, seolah-olah kaki kita sedang berdoa. Itu namanya doa dengan anggota badan. Ada lagi doa dengan tangan. Ya Allah, ya Rabb, itu juga doa namanya. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan itu doa namanya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari semua ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dikala kita berdoa, di antara salah satu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syarat yang pertama? Syarat pertama untuk berdoa kepada Allah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memuji Allah? Ini pintu masuk untuk berdoa. Terutama di malam-malam Ramadan. Di antara salah satu yang kita perbanyak adalah berdoa, baca Quran. Penat kita baca Quran, berdoa. Penat kita berdoa, baca Quran. Penat kita baca Quran, salat. Silakan bebas kita melakukan semua ibadah. Tapi di antara salah satunya adalah doa. Dan pintu daripada doa adalah memuji Allah. Bagaimana cara kita memuji Allah? Inilah kalimatnya. Malaikat yang langsung datang mengajarkan sahabat. Siapa tadi sahabatnya? Hudzaifah. Apa kata Nabi? Zalika malak ataka yu'allimak tahmida rabbika azza wa jal. Tadi itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kepada kamu cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dikala malaikat datang mengajarkan kepada sahabat tentang agama. Sahabat ini ikhwatul Islam, malaikat datang mengajarkan apa itu Islam, mengajarkan iman, mengajarkan ihsan, mengajarkan semuanya. Kemudian para sahabat ini kaget, heran. Siapa yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah malaikat atakum yu'allimakum dinakum. Itu adalah malaikat yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Nah, begitu juga dengan malaikat ini, datang mengajarkan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Insyaallah ini baru separuh daripada doa, dan separuhnya insyaallah besok kita akan sambung, yaitu bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini masih muqaddimah ya, intinya ini. Ikhwatul Islam, dikala kita berpuasa, tentunya di antara salah satu yang kita inginkan dari ibadah puasa, tidak lain tidak bukan adalah agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita semuanya. Sehingga supaya ibadah puasa menjadi penyebab dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama ikhwatul Islam, syarat yang pertama adalah iman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan. Syarat yang pertama adalah iman. Artinya orang yang beriman dikala mereka berpuasa, maka ibadah puasanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini kalau kita balikkan mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak beriman kalau mereka berpuasa diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak ikhwatul Islam. Banyak tidak orang yang tidak beriman kepada Allah mereka berpuasa? Banyak. Bahkan rebutan takjil. Artinya banyak yang berpuasa, tapi percuma mereka berpuasa. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah, dikala semua mereka akan dituntut kenapa mereka tidak beribadah. Ingat, semua mereka yang tidak beriman kepada Allah, di akhirat mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak umrah? Semuanya. Dan kalau mereka melakukannya, kalau mereka salat, kalau mereka puasa, kalau mereka haji, kalau mereka zakat, ibadahnya juga tidak diterima.
Orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, di akhirat akan ditanya oleh Allah kenapa mereka tidak beribadah. Kalau mereka beribadah, ibadahnya juga tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Muddatsir, qalu lam nakum minal musallin ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam naku. Nanti dikala mereka berada di dalam sakar, itu orang-orang yang tidak beriman, maka Allah bertanya kepadanya, kenapa kalian berada di sini? Apa jawaban orang-orang tadi? Lam nakum minal musallin, karena kami dulu tidak salat. Artinya orang yang tidak beriman, dikala di akhirat mereka akan ditanya, kenapa kalian tidak salat? Kenapa kalian tidak puasa? Kalau mereka salat, kalau mereka puasa, juga tidak diterima. Makanya bersyukur kita kepada Allah dikala kita menjadi seorang muslim. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Hafal doanya? Ini malam berdoa. Allahumma ahyina muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami juga dalam keadaan Islam. Wa alhikna bis salihin. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin. Jangan engkau hinakan kami dan jangan engkau berikan kepada kami fitnah. Sama ikhwatul Islam dikala kita salat jenazah. Salat jenazah itu berapa takbirnya? 4 takbir. Boleh tidak 5 takbir? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh tidak 3 takbir? 3. 3 boleh atau tidak? Tidak. 5 boleh. 6? Tidak. 7? Boleh, tapi biasanya yang masyhur adalah 4. Kalau ada salat jenazah 5 takbir, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi biasanya dilakukan 4 takbir. Tapi ikhwatul Islam, takbir yang pertama apa yang kita baca? Memuji Allah Azza wa Jal. Takbir yang kedua apa yang kita baca? Berselawat kepada Nabi. Sama, karena itu adalah doa. Takbir yang ketiga apa yang kita baca? Apa doanya? Doanya ikhwatul Islam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi ala al-islam. Hafal doanya? Sudah mulai sakit kepala ya? Hah? Hafal, silakan Pak, silakan. Taib. Silakan bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma ahya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu. Silakan Pak, silakan. Jazakallah khair. Sehat selalu Pak ya. Kalau yang tua menjawab pasti betul. Tidak boleh salah. Taib. Walaupun salah. Taib ikhwatul Islam. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ini doanya. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman, berislam, beribadah. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal
Islam. Dan siapapun di antara kami yang engkau cabut nyawanya, habis jatahnya di dunia, maka wafatkan kami dalam keadaan Islam. Itu merupakan permintaan kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah dikala kita menjadi seorang muslim. Karena itu syarat pertama, semua ibadah tanpa dasar iman dan Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ibadah puasa. Sehingga Nabi SAW menyebutkan man sama Ramadhana imana. Sambungan hadisnya, wa man qama Ramadhana imana. Sambungan hadisnya, wa man qama Lailatul Qadri imana. 3 kali. Seolah-olah di dalam hadis ini Nabi SAW meminta kepada orang yang menghidupkan Ramadan, ya Allah ampunkan dosanya 3 kali. Apa doanya? Ya Allah, siapapun yang berpuasa, ampunkan dosanya. Siapapun yang qiyam, ampunkan dosanya. Siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar, ampunkan dosanya. Dalam satu hadis. Seolah-olah karena puasa di bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan ketiga-tiganya Nabi mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah akan ampunkan dosanya. Artinya Nabi meminta kepada Allah, orang yang beribadah di bulan Ramadan 3 kali, Nabi meminta kepada Allah agar diampunkan dosanya. Maka wajar ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW mengatakan amin, Nabi punya mimbar 3 anak tangga. Nabi mengatakan amin, Nabi mengatakan amin, Nabi mengatakan amin. 3 kali Nabi mengatakan amin. Para sahabat kaget, heran, ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengatakan amin, amin, amin. Apa kata Nabi? Iya, karena malaikat datang berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu doa malaikat, ya Allah, siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan tidak menjadikan dia diampunkan dosanya, maka dia adalah orang yang celaka. Amin kata malaikat, amin kata Allah. Artinya Ramadan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, alasan Allah untuk mengampunkan dosa. Maka Ramadan disebutkan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat itu hanya beberapa hari. Mungkin kebanyakan kita, bukan mungkin, pasti semua kita 11 bulan penuh dengan dosa dan maksiat. Allah tahu. Karena memang di antara sifat manusia, innal insana ladzalum kafar. Sifat manusia itu jahul, zalum, kafar. Itu sifat kita. Apa zalum? Orang yang zalim. Kita ini semuanya zalim. Kafur, kita itu orang yang banyak ingkarnya. Jahul, kita itu orang yang seolah-olah tidak tahu menahu tentang agama. Itu sifat kita semuanya. Allah ciptakan kita memang seperti itu sifatnya. Dan Allah juga yang memberikan bonus untuk menghilangkan sifat-sifat ini. Ini salah satunya, yaitu Ramadan. Maka wajar ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, siapapun atau malaikat berdoa, ya Allah, siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak menjadikan Ramadan menjadikan dosanya diampunkan, maka dia adalah orang yang celaka. Karena sudah 11 bulan kita berdosa, 11 bulan kita sudah bermaksiat, kita semua mengakui kesalahan. Dan salah satu bonusnya adalah dengan Ramadan. Maka itu merupakan di antara salah satu doa malaikat yang diaminkan oleh malaikat itu sendiri dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka kita bersyukur kepada Allah dikala kita berada dalam agama Islam dan kita ingin hidup dalam keadaan Islam, wafat juga dalam keadaan Islam, dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita doa yang tadi kita sebutkan. Baik doa yang pertama, itu doa yang paling mudah ya. Allahumma ahina muslimin, wa tawaffana muslimin, wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Sudah hafal doanya? Sudah hafal? Nanti kalau tidak hafal nanti diulang-ulang lagi ikhwatul Islam. Karena ini penting sekali. Karena itu merupakan tujuan kita. Begitu juga dikala kita ikut mensalatkan saudara kita kaum muslimin yang meninggal. Dan di antara salah satu doanya, seperti tadi yang kita baca, dan di pertengahan doa, Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah siapapun di antara kami, sehingga dikala kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal, kita berdoa dulu untuk diri kita sendiri, sebelum kita berdoa untuk yang meninggal. Makanya Nabi memberikan motivasi kalau ada yang meninggal, jangan ada di antara kalian kecuali ikut serta. Karena sebelum dia mendoakan yang meninggal, dia mendoakan dirinya. Masalahnya kita tidak tahu doanya, itu saja.
Maka itulah doanya. Sehingga di takbir yang ketiga itu doanya panjang. Walaupun kalau tidak hafal, maka cukup bagi kita mengatakan doa yang biasa, Allahumma firlahu warhamhu. Tapi doa itu ikhwatul Islam tentunya kurang lengkap. Maka diawali dengan doa yang tadi kita sebutkan. Insya Allah nanti kita akan mudahkan lagi menghafal doa-doa tersebut. Sekarang yang kita bahas adalah bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah akan ditanya dua. Yang pertama, kenapa kamu tidak beribadah? Yang kedua, kalau mereka beribadah, kenapa ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Karena dikala maju salah, mundur juga salah. Makanya kita bersyukur kepada Allah dikala kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Taib, yang kedua, bagaimana supaya ibadah kita menyedihkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jal? Yaitu ihtisab. Ihtisab itu artinya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Itu bukan hanya puasa, ikhwatul Islam. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, usahakan itu adalah ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya menentukan ibadah itu ikhlas atau tidak? Mudah saja. Di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah kita berusaha menyembunyikan amal ibadah yang kita lakukan. Apapun, puasa sudah pasti. Kemudian nanti bersedekah, apalagi di bulan Ramadan itu bulan yang identik dengan berbagi. Jangan kita semua pemberian kita harus kita sebutkan kepada orang lain. Yang kita bagi sama orang lain hanya 10 kg beras, tapi kameranya 20. Bisa dipahami? Tidak semua yang kita berikan kepada orang harus disebutkan kepada orang yang alhamdulillah kami sedang berbagi sembako misalnya. Sembako yang dibagi 100.000. Kameranya berapa? 20 buah. Itu adalah fitnah kita semuanya. Fitnah kita semuanya ikhwatul Islam. Maka salah satunya itulah makna daripada ihtisab. Ihtisab itu bukan hanya puasa saja, semua yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jangan kita anggap berpuasa identiknya dengan keikhlasan. Iya, betul. Tapi semua ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena memang dianjurkan bagi kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dikala kita mengikhlaskan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang lain juga ikut sertakan keikhlasannya. Maka itulah makna daripada ihtisab. Nabi menyebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaba wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Seperti misalnya sekarang malam 27. Halo kawan-kawan, alhamdulillah kami sekarang sedang i'tikaf. Posting dulu, teng, kirim. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu penting sekali ikhwatul Islam, penting sekali. Dan Nabi menyebutkan wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Kalimat ihtisaba itu artinya bagaimana kita mengikhlaskan semua ibadah, karena dikala kita berada di bulan Ramadan, mudah bagi kita beribadah, mudah bagi kita bersedekah, mudah bagi kita berbagi yang tidak dimudahkan di bulan yang lain. Di saat itulah kita tutupi semua ibadah yang kita lakukan. Kita berusaha. Jadi bukan hanya puasa, tapi semua ibadah, karena di bulan puasa kita mudah untuk beribadah, mudah baca Quran, mudah semuanya. Itulah makna daripada kalimat ihtisab. Nah, bagaimana supaya kita ikhlas dalam beribadah? Apa solusinya? Doa lagi. Siap untuk mendengarkan doanya? Baik. Salah satu doanya ikhwatul Islam, Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa. Sudah hafal? Kita banyak berhutang nih ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak-banyak berdoa ikhwatul Islam, terutama doa-doa yang akan membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kalimat ini. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amal ibadah yang aku lakukan adalah yang saleh. Waj'alhu, dan jadikan amal saleh tadi liwajhika khalisa. Jadikan semua amalan yang tadi semuanya ikhlas kepadamu. Dan juga nanti ikhwatul Islam di dalam bentuk kita memuji Allah, ada sambungan doanya, juga terdapat salah satu permintaan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dan kesolehan dalam beribadah. Insya Allah besok kita akan kembali sambung, dan ini jangan lupa dihafal dulu ya. Ini merupakan di antara bentuk kita memuji Allah,
separohnya. Separohnya lagi ada permintaan kita kepada Allah dengan permintaan yang sangat indah. Kemudian syarat yang ketiga, bagaimana supaya puasa kita menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jal? Dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, dan ini yang terpenting, Nabi menyebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Antara satu salat dengan salat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, apa kata Nabi? Mukaffirat, maka menjadi penyebab dosa kalian diampunkan. Tapi idza jutunibatil kabair, selama kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Apa kebalikan hadis ini? Apa kebalikan hadisnya? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Yang lain boleh dikasih kesempatan Pak ya. Yang tua dulu. Saya tidak mau kecuali pakai hadiah. Dikasih kesempatan dulu Pak ya. Tadi siapa yang angkat tangan? Sila. Apa kebalikan hadis ini? Nabi SAW menyebutkan mukaffiratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Nah, di dalam hadis itu ada namanya mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau bahasa kitanya apa kebalikan hadis ini? Silakan. Fahmul mukhalafah ya. Fahmul mukhalafah, jika seandainya tidak menjauhi kabair, maka puasanya tidak menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Fahmul mukhalafah min hadzal hadis. Siapa yang mengatakannya? Nabi SAW. Mana buktinya? Pemahaman kebalikannya. Fahmul mukhalafah. Pemahaman siapa? Wajah dalalah ya Ustaz. Baik. Hafizakumullah. Jadi di dalam istilah ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ikhwatul Islam, artinya setiap hadis, contoh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia dimudahkan untuk memahami agama. Apa kebalikan hadisnya? Siapapun yang tidak diinginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia tidak akan dekat dengan agama. Itu atau dijauhkan dari agama. Itu disebut dengan mafhum mukhalafah. Seperti tadi yang disebutkan, mukaffiratul lima bainahuma. Puasa Ramadan akan menjadi penyebab dosa diampunkan selama dia menjauhi dosa besar. Tapi selama dia melakukan dosa besar, maka dosanya tidak akan, atau puasa tidak akan menjadi penyebab dosanya diampunkan. Paham sampai di sini? Itulah disebut dengan mafhum mukhalafah. Baik, silakan. Masya Allah, hafizakumullah. Taib. Inilah 3 syarat ikhwatul Islam agar puasa kita bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan. Yang pertama, mudah bagi kita mengetahuinya, yaitu bagaimana kita selalu beriman kepada Allah. Telah kita ajarkan doanya. Yang kedua, juga tidak sulit. Tinggal yang ketiga, selama mereka menjauhi dosa besar. Pertanyaannya, apa itu dosa besar? Itulah yang akan kita bahas ikhwatul Islam. Apa itu dosa besar? Makanya di antara pembahasan yang paling indah ketika kita mengetahui dosa-dosa besar, karena di dalam sebuah riwayat ada orang yang melakukan dosa besar, laisa lillahi hajah, maka Allah tidak memerlukan dia menahan lapar, dia tidak minum, dia meninggalkan semua kemewahan. Allah tidak memerlukan apa yang dia lakukan. Artinya ibadahnya tidak diterima. Sehingga kita harus tahu apa itu dosa besar. Siapa yang tahu apa itu pengertian dosa besar? Taib, silakan. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Yang lain? Yang di belakang dulu ya. Taib. Siapa mengatakan seperti itu?
Sepupu Nabi. Siapa nama sepupu Nabi? Ulamanya para ulama. Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar? Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar? Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, silakan. Abdullah bin Abbas. Baik, sepupu Nabi. Bisa dipahami ya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar bukan sepupu Nabi. Abdullah bin Mas'ud juga tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Yang ada hubungan adalah Abdullah bin Abbas. Jadi setiap dosa yang ada ancamannya, walaupun terjadi perbezaan para ulama ya, tapi itu merupakan definisi di antara definisi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yang dia merupakan di antara orang yang terbaik, mufassirul Quran, muawwilul Quran, karena sesuai dengan doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, dosa besar itu ikhwatul Islam yang ada ancamannya. Nah, di antara salah satu kitab yang paling bagus, yang nanti akan kita bacakan sedikit demi sedikit ya, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Dan kita akan sebutkan secara cepat saja agar kita tidak termasuk di antara yang melakukannya. Karena kalau kita melakukan dosa besar, berarti pahala atau puasa tidak menjadi penyebab dosa kita diampunkan. Namun karena waktu juga yang memisahkan kita, karena jam 11.30 ya. Lanjut atau cukup? Cukup. Taib, barakallahu fiik. Kita dahulukan perkataan yang lebih tua ya. Taib, barakallahu fiik. Apa? Mik. Taib, silakan. Saya mau tahu apa. Ini apa, Ustaz? Ya, silakan. Allahumma lakal hamdu kulluh. Taib. Walakal mulku kulluh. Taib. Biadikal khaira kulluh. Biadikal khairu. Biadikal khairu kulluh. Taib. Aku lah salah. Ilaika yurja'ul amru kullu. Ilaika Yurja'ul kulluh. amru kullu. Ilaika Yurja'ul amru kullu. Alaniyatuhu wa sirruh. Oh, yang terang dengan yang tersembunyi. Iya. Alaniyati. Ini karena tulisan orangnya kayaknya sudah ngantuk orang yang nulisnya, Aku lah Pak. salah. Taib. Ahlun an tuhmad. Ahlul. Ahlun an tuhmad. Ahlul. Ahlun. Ahlun. Kita rubah saja ya. Ahlun. Hah? Taib. Enggak. Belajar. Belajar betul. Ahlun. Ahlul. An tuhmad. Tuhmad. Bukan hafalan Bapak yang banyak, kita yang tidak mau menghafal. Ahlul antumat. Ahlun an tuhmadu. Ahli apa? Ahlun Allah yang paling berhak untuk dipuji. Allah. Ahlun an Antumatu. tuhmad. Innaka ala Innaka kulli syai'in. Insyaallah berapa? Ilaika yurja'u yurja'ul amru. kullu. Ilaika yurja'u amru kullu. Alaniyati Alaniyatuhu wa siruhu. Ahlun antum. Innaka Kau yang perlu di garis bawah ini. garis betul. Silakan. Biadikal khair. Ahlun an tuhmad. Jazakallah Wa khair. iyyakum. Insyaallah besok tampil Pak ya. Taib. Yang muda-muda jangan kalah. Barakallahu fikum. Taib ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita sambung ya. Bertanya atau ingin baca? Bertanya. Boleh bertanya malam ini? Katanya Bapak kita sudah pernah. Boleh Pak? Boleh, silakan. Masalah syarat yang ketiga. Baik. Baik. Baik, insya Allah jawabannya besok. Baik. Sesuai dengan kesepakatan kan? Esok kita sambung. Baik, yang lain. Selesai semuanya? Ada yang ingin bertanya? Hah?
Tadi ikhwatal Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat. Dan ingat ikhwatal Islam, esok insya Allah diusahakan kita untuk menghafalnya. Dan kalau bisa kalimat ini jangan dulu dihapus, sehingga nanti semua kita bisa menghafalnya. Ini adalah muqaddimah dikala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mesti dihafal oleh semua kaum muslimin agar doa-doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang tepat, berkenan, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.